Sampai hari ini saya belum pernah mendengar aparatur disuap melapor. Pernah mendengar nggak? Coba dibikin kajian ya, mahasiswa. Kenapa kok mereka nggak pernah mau melapor? Jangan-jangan mereka nggak merasa sebagai korban? Di mana di dunia ini negara memperkarakan warga negara? Otaknya di mana coba? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara kita sedang berbahagia di sini di Palestina sana, anak-anak dan ibu-ibu dibombardir oleh Zionis Israel. Maka marilah kita sejenak berdoa untuk mereka. Ya, berdoa untuk para syuhada-syuhada yang ada di Palestina. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, ketika mahasiswa mengajak saya forum diskusi akal sehat untuk bersama-sama membuat acara ini, tema ini sebetulnya tema yang membosankan dari zaman saya SMP, SMA, dia sampai sekarang. Kita bicara korupsi itu sudah banyak sekali. Berbagai kiat dilakukan, tapi makin kesini tidak makin membaik, malah makin buruk. Ya, sehingga saya nggak tahu lagi nih kira-kira kita mau ngomongin apa sih soal korupsi? Ya, kita sebetulnya mau ngomongin apa lagi soal korupsi? Tapi oke lah, saya yakin dengan Mas Novel, Mas Yudi, Bang Rocky, pasti hari ini ada yang berbeda pembicaraannya tentang korupsi. Ya. Dan dari Samarinda kira-kira sesuatu itu akan bisa berubah, mudah-mudahan, amin. Ya, oke, saya sekilas menyampaikan tentang forum diskusi akal sehat Indonesia ini sudah mengadakan kegiatan beberapa kali. Kita punya menyelenggarakan beberapa forum ini baik di beberapa universitas di Jakarta, ya di Bandung. Kemudian kita pernah adakan di Polandia, di Jerman, terakhir Bang Rocky di Dubai. Kita menyelenggarakan diskusi akal sehat dalam yang maksudnya adalah bahwa kita perlu mentransfer kepada generasi muda ini untuk berpikir secara sehat. Pertanyaannya diskusi akal sehat itu apa sih gitu ya? Jadi diskusi akal sehat itu bukan sekedar pintar, tapi punyai emotional quotient yang pintar. Anda punya etika, punya moral. Pemikiran kita harus bersinergi dengan etika dan moral. Kalau orang pintar DPR itu isinya orang pintar semua. Kalau enggak kepilih dia. Ya. Tapi apakah dia akal sehat? Tergantung moral. Lihat apa yang dihasilkan oleh mereka dari akal pikirannya mereka. Ada etika di sana, ada moralkah di sana? Kalau tidak ada etik, tidak ada moral, maka itu bukan akal sehat. Ya, oke, ya ini di Jerman, ini di Poland, next. Ya agak cepat saja. Oke, ini catatan saya beberapa cuplikan penegakan korupsi di Indonesia dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Banyak sekali dan seakan-akan tidak pernah berakhir di negeri ini tentang korupsi. Padahal itulah penentu dari keberhasilan sebuah negara. Next. Demikian juga soal operator. Next. Begitu juga soal HAM, ya. Soal operasi Seroja, upaya penegakan HAM tahun 2000, kemudian Tanjung Priuk. Banyak beberapa kasus hak asasi manusia juga sampai saat ini di IKN, bahkan tadi malam kita diskusi banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dilakukan. Tidak berhenti juga negara menjamin soal hak asasi manusia. Next. Oke, ya ini masih menyangkut HAM. Ya tragedi Mei, kasus Munir,
kasus pembunuhan Marsina, dan beberapa kasus pelanggaran di masa pemerintahan Jokowi. Next. Oke, Anda lihat, bahkan orang yang mengkampanyekan anti korupsi saat itu pun terjerat kasus korupsi. Mana tadi? Balik ke tadi awal. Videonya mana? Yang ngomong tidak ini korupsi semua. ini ironisnya negara kita ya. Jadi adik-adik semua, kami datang ke sini ingin memberikan, menanamkan pemikiran bahwa korupsi itu luar biasa jahatnya. Ya, kamu lebih baik nyontek temanmu sebelah daripada korupsi. Karena korupsi itu luar biasa merusak tata negara, merusak kesejahteraan, dan merobek-robek keadilan bangsa. Next. Ya, ini yang tadi kampanye-kampanye tahu-tahunya di penjara pakai baju orange. Next. Oke, terima kasih. Untuk sementara ini gambarannya. Selanjutnya untuk lebih mempertajam lagi kita bicara tentang korupsi dan hak asasi manusia, maka kami panggil beberapa narasumber. Kita mulai dari yang muda dulu ya. Saya lihat gambarnya, saya pikir ini bocah yang kemarin diangkat jadi wapres. Ternyata bukan ya. Mana? Mas Yopin, silakan. Oh, ke toilet. Wah, dia tahu mau dipanggil. Oke, Mas Dimas, silakan. Dari Kontras, silakan Mas. Mas Oke. Yopin. Mirip-mirip Gibran ya. Ya. Oke, selanjutnya. Luar biasa nih, pengorbanan dikorbankan setelah berjuang. Mas Yudi Purnomo. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK. Korbankan setelah berjuang. Lebih terharu lagi kita, pembicara berikutnya. Berjuang luar biasa. Dapatkan cobaan luar biasa. Bang Novel Baswedan, silakan Bang. Ya. Ya, silakan. Oke, cukup ya. Masih ada nggak? Masih ada. Sorry Bang. Saya kira Abang cuma pengen mendengarkan hari ini Bang. Baik, kita panggil No Party No Rocky. Rocky Gerung. Pulang dah. Tadi saya mau pulang aja sebetulnya tuh. Karena setelah saya lihat caption tadi, video tadi itu, ini saya protes ini, salah judulnya tuh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Judulnya mestinya penegakan korupsi dan pemberantasan HAM. Ya, hadir di antara kita, terima kasih Bapak Ketua Fordama IKN. Beliau adalah counterpartnya IKN Otorita. Terima kasih Pak Wang bisa hadir di sini. Tepuk tangan semua. Ya. Dan saya lihat Unmul sudah mengantisipasi luar biasa kehadiran Rocky. Tidak ada foto presiden dan wakil presiden di sini. Kalau enggak dimaki-maki sama dia. Sepertinya antisipasinya sudah bagus, Pak. Atau Pak Dekan yang perintahkan pencabutan foto itu.
Baik, ya terima kasih. Kita akan mulai diskusi ini dengan masih percayakah bahwa negara ini akan bisa bebas dari korupsi? Kalau saya sih masih berpikir korupsi ini hanya bisa bebas hanya diselesaikan oleh ahli bahasa. Dengan menghapuskan kata korupsi di BLBI, maka tidak ada lagi korupsi di negara ini. Tapi selama kata korupsi itu masih ada di kamus BLBI, sepertinya korupsi tidak bisa hilang dari negeri ini. Ya, tapi tidak apa-apa, kita lihat. Silakan. Ya, silakan Mas Yudi menyampaikan tentang bagaimana kira-kira soal, saya kira lebih baik soal kiat-kiat mahasiswa dalam mengantisipasi korupsi di masa depan barangkali ya. Ya, silakan Mas Yudi. Oke, baik, tes. Sebelum kita mulai, kita salam mahasiswa dulu. Hidup mahasiswa! Baik, rekan-rekan semua, senang sekali saya bisa kembali untuk hadir di depan rekan-rekan mahasiswa untuk kita sharing lah, berdiskusi mengenai apa yang terjadi di negara kita. Saya ingat 22 tahun lalu, ya waktu itu masih semester 1, pakai jaket kuning juga, dosennya Pak Rocky gitu kan. Baru masuk udah dikasih tentang filsafat, ya kan? Wah, gawat gitu. Udah gitu saya dikasih C lagi di akhir. Ampun dah gitu. Tapi kalau nggak dikasih C, saya nggak semangat belajar untuk semester berikutnya. Alhamdulillah lulus jadi wisudawan pria yang IPK-nya terbaik saat itu, Pak. Wah, kalau nggak ada Pak Rocky memang Pak Rocky harus bantai dulu memang. Jadi siapa tahu pemerintah dibantai supaya baik, Pak. Benar nggak? C itu bukan cukup, C artinya cakep. Bagus. Bisa aja ngelesnya. Tapi Pak sakitnya di sini saat itu, Pak. Jadi A C. Udah gitu 6 SKS lagi, Pak. Saya selalu kasih nilai berdasarkan kapasitas dia ketika bicara tentang apa yang dia tahu itu. Sebetulnya. Jadi banyak yang dapat A tapi jadi koruptor tuh. Jadi dia dapat C, cakep dan cerdas. Sekarang dia jadi cerdik. Tepuk tangan buat Bang Rocky dong. Siap, rekan-rekan, kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, kita bicara siapa sebenarnya panglima pemberantasan korupsi? Ada yang mengatakan presiden. Ya, saya katakan tidak. Kenapa? Ketika ada kasus bilangnya saya tidak boleh mengintervensi. Gawat gitu kan. Kemudian akhirnya ketika indeks persepsi korupsi Indonesia dari 38 turun jadi 34. Paling bagus 100 gitu ya. Berarti dia udah bukan C lagi itu, D, E minus kali ya. 34. Enggak ada yang bertanggung jawab. KPK bilang bukan salah saya. Pemerintah bilang wah bukan kita. Ya kan? Lalu siapa? Padahal sebenarnya negara kita on the right track gitu kan, ketika KPK berdiri dan banyak koruptor berhasil ditangkap. Dulu korupsi hanya diomongin di warung kopi. Wah, ketika kita mau menjadi pejabat, menjadi kepala dinas harus bayar. KPK berhasil membuktikan ternyata benar. Pengadaan barang dan jasa. Wah, kalau mau menang proyek harus nepotisme, harus membayar. KPK berhasil membuktikan dengan OTT. Wah, menteri korupsi, KPK berhasil membuktikan kita menangkap banyak menteri. Ketua DPR, kasus IKTP kita tangkepin. Tapi kemudian ya orang ditangkepin melawan dong, koruptor fight back. Awalnya diserang KPK-nya secara institusi, berkali-kali diuji GR. Ternyata nggak berhasil. Wah, pimpinannya kriminalisasi, gitu, nggak berhasil. Pegawainya diserang, diteror, nggak berhasil. Ya, kemudian apa lagi? Akhirnya mereka punya berbagai macam cara, ya. Wah, caranya pertama dibikin undang-undangnya dulu. Nah, ketika undang-undangnya direvisi, ternyata semua sepakat. Bayangkan tidak ada satupun yang tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK.
Ketika bangunannya sudah runtuh, ternyata KPK masih bisa. Saya masih di situ dengan Bang Novel. Kita masih menangkap menteri, 2 malah. Ya, terkait dengan bansos, terkait dengan benur. Ya kan? Wah, ini pegawainya masih bisa juga kita singkirin. Gitu kan? Pegawai disingkirin, ternyata masih ini juga. Sorry, pertama pimpinannya dulu dipilih. Yang rusak gitu kan? Ya akhirnya masih bisa juga, kita masih bisa nangkap. Akhirnya pegawainya disingkirin, akhirnya sempurnailah penghancuran KPK. Ketika KPK hancur, bayangkan ketika KPK hancur bagaimana pesta pora terjadi. Bayangkan ketika KPK lemah, ya Wamenkumham jadi tersangka korupsi. Gimana kuat? Ya kan? Menteri aja ketangkap juga. Itu ketika KPK lemah. Bayangkan ini yang terjadi gitu. Dan pernah nggak terbayangkan teman-teman, rumah ketua KPK, kediamannya digeledah. Bayangkan. Dan hari ini setelah mangkir ke sana kemari gitu kan, hari ini dipanggil lagi, kita lihat datang atau tidak gitu. Bayangkan ini terjadi di Wakanda ternyata, Pak Rocky. Bukan di Indonesia, di Wakanda gitu kan. Bayangkan terjadi seperti itu. Karena teman-teman, mengapa oligarki bisa bersatu? Karena cuan, karena uang. Karena apa? Karena mereka masih merasa pembagiannya rata. Tapi ketika pembagiannya sudah tidak merata, terjadi pertempuran lah di antara mereka. Saya pernah menangani suatu kasus, ya. Itu pelapornya ya mereka-mereka juga. Kenapa? Karena semua merasa paling berjasa dalam korupsi itu. Sama kayak maling. Ada maling yang nunggu di dalam mobil. Ada yang nunggu tangga. Ada yang masuk ke dalam. Ada yang mengamati situasi, ada yang ngambil barang. Siapa yang paling banyak dapat bagian? Semua merasa paling berhak ya. Yang nunggu mobil, kalau nggak ada saya nunggu mobil, kalian teriakin maling, gue kabur sendiri gitu kan. Nah, kalian ketinggalan. Yang ngambil perhiasan, saya kan yang ngambil barang. Nah, akhirnya merasa paling berhak. Awalnya dulu mungkin pertama oke lah kita pembagian 20-20-20, tapi kok cuma 20 ya? Ya kan? Kayak seperti sekarang yang terjadi gitu kan. Karena apa? Karena dalam pikiran mereka adalah winner takes all gitu kan. Harusnya pemenang ngambil semua. Ya akhirnya ketika korupsi, KPK berantakan, semuanya berantakan. Pertama yang direvisi itu apa? Undang-undang KPK. Kenapa harus KPK yang dilemahkan, dibonsai dulu? Karena KPK mempunyai peralatan, mempunyai orang untuk mengamati pejabat di Republik kita. Akhirnya ketika KPK runtuh, ya, yang terjadi adalah omnibus law gampang, Minerba gampang, undang-undang. Kalau dulu kita pantau itu. Nah, kita lihat nih ke depannya seperti apa. Apakah bisa KPK dikuatkan kembali? Apakah bisa KPK dikasih 1000 penyidik yang benar gitu kan? 1000 penyidik kalau nggak benar buat apa juga gitu. Apakah bisa dikasih pimpinan yang baik seperti dulu gitu, yang nggak bermasalah lah minimal. Sekarang akhirnya terjadi adalah orang-orang yang berantas korupsi bukan menjadi bagian dari solusi, tetapi bagian dari masalah. Tetapi ya kalau nggak ada masalah, ya nggak ada kita di sini kan. Kita kan hadir untuk menyelesaikan itu, walaupun hanya ada yang protes nih. Walaupun hanya ya kita bersuara, tapi suara itulah yang menggelegar, ya kan? Ya walaupun memang ya sekali lagi bahwa cara kita ya untuk bisa memajukan negeri kita adalah ketika para koruptor nggak bersatu. Ya kalau koruptor bersatu selesai sudah. Mau apapun mereka bisa, nyingkirin pegawai KPK gampang, revisi undang-undang KPK gampang, memilih pemimpin yang ini gampang gitu kan. Ya karena cara untuk tidak menyatukan mereka adalah dengan tadi, kita menangkapi orang-orangnya mereka gitu. Kenapa? Kalau mereka nggak ditangkepi teman-teman, koruptor nggak tangkepin, mereka akan ada dan makin berlipat ganda kerusakan yang mereka buat negeri kita. Mungkin itu sebagian. Terima kasih Bang.
Ya, terima kasih Mas Yudi. Kemudian saya sudah sering dengar beliau hampir setiap hari di YouTube. Saya ikutin terus perkembangan dengan Mas BW. Menarik berita-beritanya, tapi dengan senang sekali saya hari ini bisa mendengarkan langsung dari Mas Novel Baswedan. Tepuk tangan semua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi di awal ketika kita bicara terkait dengan masalah pembahasan ini, ada juga yang berpandangan bahwa kita bahas korupsi, terus bahas korupsi, apalagi yang mau dibahas dan seterusnya. Oleh karena itu, saya akan membicarakan mulai perspektif dasar dulu. Jangan-jangan kita salah dalam memahami sesuatu. Atau jangan-jangan yang Pak Diki sampaikan tadi di awal bahwa korupsi itu jahat, jangan-jangan salah, jangan-jangan baik gitu kan. Mungkin nggak itu? Nanti kita pikirkan coba. Jadi gini, saya akan bicarakan terkait dengan bagaimana korupsi itu tadi seperti apa, jahat atau baik. Terus pemerintah itu mestinya perlu nggak sih berantas korupsi? Dia merasa berkepentingan apa enggak? Dan kenapa kok kita kemudian ikut membahas ini dan kenapa kita harus peduli? Yang pertama begini, kawan-kawan semua, mahasiswa, kalau bicara korupsi, berarti kan bicara negara. Anda tidak mungkin bicara korupsi kalau nggak melibatkan negara. Kalau nggak melibatkan negara, Anda sedang bicara soal penipuan, penggelapan, pencurian. Tapi kalau membicarakan negara, di sana kita akan bisa berbicara korupsi apabila ada hak-hak yang diambil. Maka kita lihat dulu, negara itu seperti apa? Ketika kita bicara soal negara, maka kita mesti tahu bahwa negara itu dibentuk dengan ada konstitusi, ada tujuan negara yang harus dicapai, dan kemudian diangkatlah para aparatur-aparatur dalam pemerintahan untuk melakukan tugas-tugas pencapai tujuan negara. Maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk berbuat sesuatu, untuk mencapai tujuan negara tadi. Ketika mereka ini kemudian mendapatkan kewenangan dan kemudian diminta untuk berbuat untuk tujuan negara, ketika yang dia lakukan adalah sebaliknya, disitulah perbuatan korupsi. Seharusnya mereka melakukan segala upaya untuk membangun, menyejahterakan, mencerdaskan, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, memberikan layanan umum, dan banyak lagi yang harus dilakukan. Maka tadi apa yang kita dengarkan dari rekan Kontras dan Yudi dan lain-lain itu menggambarkan bahwa ada masalah besar di sana. Lalu kalau kita lihat dalam atau harusnya aparatur yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang punya kehormatan, orang-orang yang berintegritas dan dia punya dedikasi dan punya nasionalisme yang tinggi dan punya kepentingan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan negara tadi. Maka kalau kita lihat, saya tadi berbicara dengan Pak Dekan bahwa kalau kita baca di KUHP, kalau kita bicara delik-delik korupsi kan semuanya dari KUHP dan itu delik dari tahun 46, Undang-Undang Nomor 1 46. Kalau kita lihat di sana, bab 8 dalam KUHP itu adalah kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya, kalau penguasa umum menjadi korban kejahatan, deliknya diatur di situ. Tahu nggak Anda bahwa ternyata salah satu pasalnya di situ adalah menyuap aparatur, memberikan uang kepada aparatur. Artinya, aparatur yang diberi uang atau disuap itu korban kejahatan. Bayangkan, saking melindungi negara untuk aparatur. Saking menjaga harkat martabatnya. Walaupun kalau ditanya mungkin banyak orang yang kemudian susah untuk menjelaskan di mana letak jahatnya menyuap. Karena ada orang yang kemudian disuap, penyuap dan menerima suapnya sama-sama senang kan gitu. Lalu di mana letak jahatnya? Dan di mana letak dianggap dia sebagai korban? Kenapa? Sampai hari ini saya belum pernah mendengar aparatur disuap melapor. Pernah mendengar nggak? Coba dibikin kajian, mahasiswa. Kenapa kok mereka nggak pernah mau melapor? Jangan-jangan mereka nggak merasa sebagai korban. Nah, di sini letak permasalahan-permasalahan yang kita lihat. Maka kita tidak heran kemudian ketika mereka tidak peduli dengan ketidakadilan.
Kita tidak heran ketika mereka kemudian tidak peduli dengan upaya mencerdaskan, upaya mensejahterakan, upaya melindungi hak asasi manusia. Dia tidak peduli dengan upaya layanan umum yang ada, kasih saya dulu. Pungli dianggapnya suatu hal yang kewajaran. Maka kalau kita melihat seperti itu, nah di sini kita harus paham dan di mana letak-letak kita bisa melakukan kritis. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa pemerintah harusnya berkepentingan, tadi yang saya katakan, pemerintah itu bertugas untuk mencapai segala tujuan negara. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Tapi yang terjadi adalah ketika segala program pemerintah yang mereka buat untuk membangun, untuk mencerdaskan, untuk melayani segala macam, dan kemudian ada praktek korupsi di mana-mana, tidak mungkin apa yang mereka rancang itu bisa terjadi. Tapi hari ini kalau kita lihat, terganggu nggak? Dalam logika akal sehat, kita kan bicara akal sehat nih hari ini. Kita bicara akal dan sehat, karena ada juga akal yang nggak sehat barangkali Pak Degi ya. Kalau kita bicara akal sehat, harusnya aneh. Kenapa pemerintah yang harusnya terganggu, terjadi seperti maju disampaikan tadi. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai musuh. Nah di sini yang keanehan, dan keanehan-keanehan inilah yang harus kita pikirkan. Kita harus kritisi, kita harus melakukan. Oleh karena itu kalau kita lihat, seharusnya pemerintah marah sekali dengan praktek korupsi. Harusnya terganggu sekali karena kerjanya bisa gagal. Kenapa? Karena bocor, karena gembos, dan banyak lagi yang nggak bisa berjalan. Bayangkan kalau pemerintah itu ibarat orang yang belanja ke pasar gitu, karena kan ada apa namanya pengadaan barang dan jasa pada saat belanja kan. Kalau belanja ke pasar Anda bawa keranjang yang bolong, maka yang terjadi apa? Barang yang Anda beli sebagian besar, sebagian hilang. Tapi kalau bolongnya besar sekali, Anda pulang nggak bawa apa-apa. Itulah logika-logika kita bisa melihat. Lalu pertanyaannya, Anda semua sebagai mahasiswa, pentingnya apa untuk peduli dengan masalah ini, untuk mau berpikir sehat, untuk kritis? Ada dua hal. Yang pertama, Anda sekarang ini kan bisa jadi belum terlalu terganggu. Kenapa? Karena belum pernah menjadi korban ketidakadilan. Barangkali Anda sekarang masih muda, masih merasa bahwa saya bisa berbuat sesuatu dan segala macam, saya masih bisa bekerja. Tapi kalau nanti Anda semakin dewasa, ketika mata pencarian lapangan kerja tidak ada, dan banyak lagi hal yang membuat Anda sulit dalam layanan-layanan publik, itu juga semakin terasa. Belum lagi kalau nanti sudah semakin tua, di mana orang tua perlu layanan negara untuk diberikan kenyamanan, kemudahan dan lain-lain. Dan itu akan Anda merasa, dan Anda tidak perlu menunggu menjadi korban yang nyatanya menjadi korban, baru kemudian berpikir, oh ya tahu gitu dari dulu saya berbuat. Yang kedua, Anda di sini adalah mahasiswa yang sedang mendidik dirimu. Kalau namanya belajar, itu bukan hanya Anda membaca buku, seperti Pak Rocky bilang tadi, untuk memberikan penilaian. Jadi memang cara berpikir dosen untuk memberikan penilaian ini mestinya tidak hanya textbook saja gitu. Bayangkan, kalau Anda ini hanya belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, Anda hanya mendapatkan sekitar 10-20% alasan menjadi sukses. Kenapa? Karena 80% sukses itu karena karakter. Karena karakter. Karakter itu dibentuk dengan kepedulian. Ketika Anda peduli, maka Anda mampu memotret permasalahan yang dengan permasalahan yang Anda mampu potret itu, ilmu yang Anda punya, Anda akan pikirkan untuk mencarikan solusi. Berapa banyak orang yang kemudian punya pengetahuan, paling tidak ijazahnya atau gelarnya panjang begitu, tapi dia tidak mampu menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan problem solving. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak cakap atau kurang kritis untuk bisa memotret permasalahan. Oleh karena itu, kepedulian Anda untuk bisa terkait dengan isu-isu seperti tadi, isu korupsi, isu HAM dan lain-lain, itu penting sekali untuk mengasah kritis, untuk mengasah kemampuan untuk memotret permasalahan, yang dengan begitu Anda akan mampu untuk
menggunakan ilmumu untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan cuma sampai di situ. Dengan begitu, Anda akan terus bisa berbuat, Anda akan semakin kreatif, inovatif, dan banyak lagi yang lain. Oleh karena itu pentingnya kita membahas ini, peduli dengan isu-isu seperti ini, itu karena itu. Dan juga tentunya Anda mesti harus tahu bahwa ketika Anda peduli, pasti Anda dapat kesulitan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau gitu nggak usah peduli deh, nanti gue susah. Tadi dari Kontras menyampaikan, bagaimana orang selama ini mahasiswa yang peduli dapat kesulitan, dapat masalah, dapat segala hal itu. Di sini kita harus paham bahwa kesulitan itu bukan hal yang harus ditakuti, bukan harus dijauhi. Buktinya Anda sebagai mahasiswa ada nggak yang ketika masuk kuliah bilang sama dosennya atau sama rektor, bilang saya mau belajar semuanya tapi tolong jangan berikan saya ujian. Ada nggak? Ada nggak? Nggak mungkin, karena nggak bakal naik kelas atau paling nggak Anda disuruh pulang sama dosen. Untuk apa kau sekolah? Apa kuliah? Mending di rumah baca buku sendiri. Tapi ujian itu adalah bagian dari cara mendidik dirimu. Ketika sadar itu, maka kita akan senang, peduli. Mendapatkan kesulitan, pahamilah kesulitan itu adalah bagian dari mendidik dirimu. Coba lihat, berapa banyak atlet di luar sana, mereka sengaja melatih dirinya dengan berat, tapi itu adalah cara dia menjadi kuat, cara dia menjadi hebat, cara dia menjadi sukses. Gak ada di luar sana atlet atau petinju hebat, dia bilang, saya mau cari lawan yang ringan-ringan. Nah ada, dia mau cari lawan, saya mau nyari lawan yang paling nomor 1 di dunia, yang paling hebat. Agar apa? Agar dia hebat. Jadi kesulitan itu, lihatlah itu sebagai tantangan. Yang itu kemudian harapannya syukur-syukur kita bisa berbuat menyelesaikan permasalahan. Paling tidak kalau tidak bisa menyelesaikan, kepedulian itu membangun dan mendidik karaktermu. Oleh karena itu pemahaman ini menjadi penting. Dan satu lagi, agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi, pahamilah bahwa porsi kita sebagai manusia bukan untuk merubah sesuatu. Kalau Anda hanya berpikir saya mau berbuat sesuatu mengkritisi masalah pemberantasan korupsi agar korupsi hilang di negeri ini, terus kalau nggak hilang Anda putus asa. Sama seperti tadi, aku mau bagaimana peduli dengan isu masalah hak asasi manusia agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Besok ternyata masih banyak. Ya sudah kalau gitu gua nggak usah ngapain lagi gitu. Salah. Yang ada adalah ketika kau berbuat, maka yang pertama yang paling untung dirimu sendiri. Dengan begitu Anda mendidik dirimu menjadi lebih baik. Begitu juga tadi, karena kita hanya dituntut apa yang kita perbuat, bukan serta-merta hasilnya harus terjadi. Saya juga begitu, kalau hanya berpikir dengan logika saja, maka sudah cukup pantas kita kemudian putus asa. Tapi yang ada adalah kita tidak boleh putus asa karena kita orang yang punya akal dan kita bisa selalu memperbaiki cara mengatur strategi dan berbuat terus karena kita ingin terus berbuat kebaikan. Dan banyak lagi alasan yang bisa dijelaskan soal itu. Dan yang terakhir adalah jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu kebaikan karena pengen dipuji. Kalau Anda pengen dipuji, maka ketika Anda berbuat kebaikan, dicaci maki, dicela, Anda akan marah. Anda akan kemudian berhenti berbuat kebaikan. Kenapa? Hari ini bisa ditanya sama rekan-rekan Kontras, Pak Rocky, Yudi, dan teman-teman lainnya, Pak Diki. Anda berbuat kebaikan, pasti ada saja yang nyela Anda. Di media sosial kah, dilaporkanlah. Pak Rocky berapa kali itu, lihat tuh di berita itu. Saya juga pernah lihat, waktu di depan Mabes Polri dimaki-maki orang, dimusuhi. Tapi tenang aja, ketika Anda kemudian fokus berbuat untuk kepentingan sendiri paling tidak, walaupun berbuat untuk orang lain. Tapi kalau kita kemudian berbuat, saya telah berbuat untuk masyarakat Indonesia, tapi apa yang saya terima, Anda nggak akan dapat apa-apa. Tapi pahamilah bahwa Anda berbuat kebaikan, itu kebutuhanmu. Dengan begitu Anda menjadi kuat, menjadi hebat, dan itu menjadi kunci untuk sukses di bidang apapun pengabdian atau pekerjaan yang Anda lakukan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi sekali lagi, Anda harus peduli setiap kejadian korupsi yang terjadi di negeri ini. Minimal kalau itu tidak merubah sesuatu, itu memperbaiki moral kita. Itu pesannya Bang Novel, ya. Dan harus ikhlas supaya segala sesuatunya tidak akan menjadi penuh harapan. Karena kalau tidak ikhlas itu kadang-kadang sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai, kita menjadi tidak senang. Kalau ikhlas apapun kita akan menjadi baik-baik saja. Sebelum ke Bang Rocky, korupsi ini kalau menurut saya di Indonesia sampai 10 tahun ke depan tidak akan hilang. Karena sudah semacam budaya yang sudah melekat di dalam tubuh masyarakat. Kita mau ngambil KTP aja kita tahu bahwa ini nggak perlu bayar. Tapi kayaknya kalau kita nggak ngasih uang, kita nggak enak. Yang kedua, lama. Itu padahal nggak boleh. Itu adalah sebetulnya pelanggaran. Itu sebetulnya penghinaan terhadap aparat kalau menurut undang-undang tadi. Tapi itu kebiasaan kita. Kita sendiri sebetulnya hari-hari sudah melakukan itu. Hari-hari kita sudah melakukan tindakan korupsi yang tanpa kita sadari. Di Jepang, sekolah SD itu nggak belajar kayak kita sekarang, matematika, fisika, kimia yang luar biasa membebani mereka. Yang diajarkan adalah etika dan moral. Apakah ada korupsi itu, KPK itu mempunyai program memberikan kurikulum mentality anti korupsi di sekolah-sekolah, Pak? Di SD, SMP, SMA. Dan apakah perlu, Bang, bahwa negara ini dalam situasi yang krisis soal korupsi, maka perubahan mendasar adalah adanya kurikulum etika dan moral dari mulai TK, SD soal anti korupsi. Silakan. Bang Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Diki nih teman saya, dia sengaja membuat forum diskusi akal sehat Indonesia, singkatnya forum ASI, air susu Indonesia. Karena itu yang menyehatkan kita. Yang racun itu ada ASI yang lain yang racun, air susu istana. Dan racun itu yang sedang menghantui kita tuh. Karena itu kalau kita dengar tadi, oke 10 tahun mungkin kita bayangkan sulit betul. Di dalam 9 tahun ini yang terjadi bukan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, tapi penegakan korupsi dan pemberantasan HAM. Itu yang terjadi. Haris Asrar kemarin dihukum 4,5 tahun. Padahal dia menegakkan HAM. Jadi HAM itu diberantas melalui pengadilan. Status saya sekarang tersangka. Apalagi penjara. Lawyer saya namanya Haris Asrar. Nah dia mau dipenjara. Sementara saya nggak ada lawyer. Kan ngaco kan? Padahal kita dua-duanya mengucapkan kritik terhadap pelanggaran HAM. Terutama di wilayah-wilayah yang ada sumber daya alam tuh, ekstraktif industri tuh. Saya ditersangkakan karena menyebarkan berita bohong tentang IKN dan Omnibus Law. Bayangin coba. Tersangkanya perdata 4, pidananya 28 coba. Jadi saya menghadapi 32 kasus. Padahal saya mengucapkan kritik. Negara tersinggung. Negara memperkarakan saya. Di mana di dunia ini negara memperkarakan warga negara? Otaknya di mana coba? Kepala negara kita pilih. Atas nama hukum dia perkarakan saya. Loh Anda itu, kepala negara itu kacung saya. Kepala negara, calon-calon presiden, jadi pengemis suara hari ini kan. Pilih saya nomor 1, 2, 3. Mereka peminta-minta. Begitu jadi presiden, mereka menghalangi kami, warga negara, untuk mengkritik mereka. Sinting. Kalau terjadi percekcokan, saya protes pada presiden, saya protes pada menteri, ya udah bicara aja seperti ini kan. Emang kalau saya kritik itu kejahatan. Jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka. Pejabat negara itu nggak boleh luka. Karena kita gaji dia. Tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan. Sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan.
Ada hierarki akhirnya. Dan itu yang kita persoalkan sekarang tuh. Keputusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK. Anda lihat butir ke-8 di dalam keputusan atau kesimpulan yang ditandatangani oleh Jimli Asidik. Ketua MK bersalah secara etik karena membuka ruang intervensi pihak luar. Kan bunyinya begitu. Mari kita lihat struktur kalimatnya. Membuka ruang intervensi pihak luar. Jadi ketua MK membuka ruang supaya ada intervensi pihak luar. Masuk akal nggak kalimatnya? Membuka ruang. Intervensi itu terjadi kalau dipaksa dibuka. Kalau kita tanya siapa yang mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi, apakah saudara Yopi, ketua BEM, Universitas Mula Warman? Tidak mungkin, karena Yopi tidak punya kekuasaan di atas ketua MK. Apakah yang mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi adalah tukang bakso di belakang Mahkamah Konstitusi di warung pinggir jalan? Tidak mungkin. Tukang bakso levelnya tidak di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaannya, siapa yang mampu untuk membuka ruang itu, memaksa membuka? Ya orang yang ada di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Logikanya begitu. Rektor Universitas Mula Warman nggak mungkin mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi. Yang mampu mengintervensi adalah dia yang kekuasaannya berlebih di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Itu dasarnya itu. Siapa dia? Presiden Wakanda. Pasti nggak ada cara lain untuk terangkan itu. Hanya Joko Widodo sebagai presiden yang mampu mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Itu kesimpulannya tuh. Jadi dalilnya begitu. Tapi tentu Jimli nggak mau sebut itu. Harusnya Jimli sebut. Tapi kita pers tahu, DPR tahu. Lalu apa yang dilakukan? Jadi korupsi terjadi karena ada surplus kekuasaan. Itu yang kita mau hentikan. Apa akibatnya bagi anak-anak muda? Hari ini ada 15,5 juta pemuda Indonesia mengalami gangguan jiwa karena kehilangan harapan. Data dari Departemen Kesehatan. Tidak punya harapan tentang masa depan. Mengalami gangguan jiwa. Yang punya akses untuk pergi pada dokter jiwa hanya 2%. Selebihnya frustrasi. Anda mungkin bagian dari itu. Kan Anda nggak tahu 2045 Anda mau jadi apa di situ. Ketika Presiden Jokowi mengatakan kalian generasi baru di 2045 akan jadi bonus demografi, hidup kalian akan sejahtera. Sekarang kita hitung perlahan-lahan. Jumlah pencari kerja per hari ini ada 60 juta orang. Okay. Negara mesti siapkan lapangan kerja untuk menampung 60 juta orang ini, anak muda. Anda lulus, jadi bonus demografi, tapi nggak punya pekerjaan. Tugas negara adalah menyediakan pekerjaan. Di dalam ilmu ekonomi, setiap pertumbuhan 1%, growth 1%, dia membuka 400.000 lapangan kerja. Kalau ekonomi kita tumbuh maksimal 5%, bahkan Bank Dunia bilang enggak, paling 4,3% tuh. Sebut aja yang disebut oleh Pak Jokowi, 5% tumbuh. Artinya, ekonomi yang tumbuh 5% hanya mampu menyerap 5 kali 400.000, yaitu 2 juta lapangan kerja. Yang 58 juta itu mau kemana? Anda bayangkan masa depan Anda.
Tetapi dijanjikan bahwa Anda akan jadi bonus demografi itu. Kan itu omong kosong namanya tuh. Jadi kita mesti berpikir bahwa pemerintah bikin hoax setiap hari. Janji bonus demografi, janji Indonesia emas di 2030, 2045, itu adalah hoax. Siapa yang buat? Jokowi bikin hoax. Tapi kalau saya yang ucapkan, saya ditangkap atas dasar undang-undang ITE. Menyebarkan berita bohong. Lah memang bohong. Lah kita bikin kalkulasi hari ini gampang sekali kan? Padahal tugas negara yang dibebankan oleh konstitusi kepada kepala negara adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Rawat fakir miskin. Hanya itu tugas presiden. Kalau kita hitung sejak sekarang, apakah fakir miskin sudah dirawat oleh negara? 120 juta orang hari ini miskin. 19, juta manusia Indonesia setiap malam tidur dengan perut kosong karena kelaparan. Itu angka tertinggi di Asia. Kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Coba. Berapa IQ nasional kita? Tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Serius saya terangkan. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. 78 IQ itu mau bertanding dengan IQ Singapura 115, IQ Vietnam 105 di 2045. Nggak mungkin. Per hari ini stunting di kita, kekurangan nutrisi itu udah 25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir otaknya tidak akan tumbuh, bahkan akan menyusut 25%. Per hari ini setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang luar negeri Presiden Jokowi sebanyak 50 juta per kepala bayi itu. Mana ada bayi yang mau lahir hari ini? Kalau dia dibebani oleh hutang dan harus mengalami stunting. Coba kita bikin survei. Ibu-ibu yang lagi hamil senang. Ada generasi 2045 dijadikan Pak Jokowi. Ibu-ibu berebut hamil. Waktu disurvei, ibu-ibu bilang, kami senang karena bayi kami akan jadi bayi generasi emas di 2045. Survei pada si bayi. Tanya pada bayi, hei bayi, kamu mau lahir enggak? Bayinya bertanya, apa syaratnya? Kalau kamu lahir, kamu harus bayar utang 50 juta begitu lahir. Kalau kamu lahir, potensi kamu untuk kena stunting itu 25%. Bayangin. Taruhan nama saya, tidak ada satupun bayi yang mau lahir hari ini. Karena itu kalau bayinya akal sehat, dia tahu bahwa kalau saya lahir, saya akan membebani negara. Kalau saya lahir, saya akan diperas kembali oleh politik. Jadi kita semua lahir dari rahim ibu, rahim dari rahim perempuan. Begitu kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya APBN. Rahim laki-laki itu namanya koalisi partai. Rahim laki-laki itu namanya omnibus law. Rahim laki-laki itu namanya segala macam yang menghina manusia. Jadi saya mau kita diskusi di sini dengan kejujuran bahwa yang disebut generasi emas, yang disebut tahun 2045 akan menuju Indonesia emas, itu omong kosong. Bagaimana mungkin kita mencari, jangankan perak, kita mau masuk ke Indonesia emas, tetapi pemimpin yang ada sekarang datang dari kaleng kongguan. Mana bisa? Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah forum akademis di mana kita berupaya untuk mempertengkarkan kebijakan karena kita diminta untuk menghidupkan harapan. Jadi teman-teman di sini berupaya terus untuk menghadirkan percakapan semacam ini. Bukan sekedar teman-teman yang resah tuh. Berapa bulan lalu saya dengan Pak Diki muter Eropa tuh, bertemu dengan millennials. Kita mampir ke Warsawa. Bikin forum semacam ini. Seorang mahasiswa yang belajar S3 di Polandia angkat tangan, lalu temannya ikut angkat tangan. 2 perempuan Indonesia angkat tangan untuk bicara di forum akal sehat di Warsawa. Mereka bilang begini, Pak Rocky,
Kami dibiayai oleh negara LPDP untuk dapat S3 di Eropa itu. Tapi kami tidak ingin pulang. Katanya, kenapa begitu? Kami gelisah. Kami bimbang. Kalau kami nggak pulang, kami malu pada negara. Karena negara membiayai kami. 2 perempuan. Calon doktor. Dia nggak mau pulang. Kenapa kamu nggak pulang? Gini Pak Rocky. Kalau kami pulang, kami akan balik ke dinas-dinas di mana yang mengirim kami. Lalu nggak ada soal kan? Iya, tetapi kami akan disuruh kembali untuk mengerjakan hal yang standar di situ, yaitu manipulasi laporan proyek, manipulasi laporan keuangan. Jadi dia akan pulang menemui bosnya yang nggak berubah. Dia akan terus dipaksa untuk markup. Anda bayangkan coba, anak muda gelisah. Kalau dia nggak pulang, dia merasa berdosa di bidang negara. Kalau dia pulang, dia akan tetap hidup di dalam konstruksi koruptor. Dia akan jadi anak buah si koruptor lagi itu. Kegelisahan itu yang tadi saya terangkan. Mental health kita itu 15,5 juta anak muda mengalami gangguan mental karena moralnya diganggu tuh. Saya bilang pada mereka, jangan pulang. Tapi kami malu Pak. Di biaya negara tidak, beasiswamu itu datang dari pajakku, datang dari pajak Pak Diki, Yudi, Novel, semuanya. Kita bayar pajak supaya kalian sekolah. Ini adalah pajak negara, bukan beasiswa presiden. Namanya memang dulu namanya itu beasiswa presiden, zaman SBY. Saya termasuk yang ngusulin, diganti jangan pakai nama presiden tuh, beasiswa negara aja tuh. Tetapi selalu anak-anak yang dapat beasiswa di brief oleh LPDP, kalian mendapat beasiswa di era Presiden Jokowi. Lalu dianggap soal itu beasiswa Presiden Jokowi. Tidak, itu beasiswa yang dibayar oleh pembayar pajak warga negara Indonesia. Jadi ada kesempatan di kita hari ini untuk bercakap-cakap itu. Saya hanya membuka pembicaraan supaya ada kritisisme dari teman-teman mahasiswa. Kalian rata-rata semester 1 kelas dan menunggu di wisuda di semester 4-5 tuh, di tahun ke-4-5 tuh. Dan saya pamer-pamer ini ijazah saya nih. Anda masuk cari kerja itu dibuang ijazahnya. Karena industri, korporasi tidak lagi melihat nilai dari ijazah Anda itu. Dia akan search Anda udah bikin apa dalam kemudahan Anda. Di Google orang akan tahu apa yang Anda lakukan. Bukan saya katakan ijazah tidak penting, tetapi jangan andalkan itu. Jadi pelihara integritas, supaya kalau Anda masuk di dalam dunia kerja, Anda perlihatkan pertama bahwa Anda tidak punya cacat etika. Itu dasarnya. Nah, mereka yang punya cacat etika, dari sekarang mesti kita halangi untuk menguasai negara. Cacat etika pertama adalah Gibran. Yes. Kenapa Ketua BEM Unmul tidak boleh menjadi calon wakil presiden? Kenapa? Oh, karena dia tidak punya pengalaman memerintah. Gibran punya pengalaman memerintah. Lebih berat mana? Memerintah Solo sebagai anak presiden yang setiap hari bisa telepon menteri untuk kirim bantuan di situ di luar APBD. Dengan si Yopin ini yang mesti mengatur pikiran beragam dari mahasiswa Unmul, yang harus nego dengan polisi, yang harus nego dengan rektor. Dia memimpin Unmul dengan tekanan yang sangat besar. Artinya dia lebih mampu memimpin keadaan krisis daripada Gibran. Gibran tidak pernah diuji dalam keadaan krisis karena bapaknya presiden. Di situ kemaksiatan politik kita. Hanya demi anak presiden, maka dibatalkanlah prinsip-prinsip kompetisi itu. Uraian dia tadi itu jauh lebih bermutu daripada kalimat jangan khawatir, saya udah ada di sini itu. Apa poin itu? Nah, kita ingin agar supaya kompetisi itu fair. Jadi dari awal, kenapa Gibran berhasil
mencapai posisi itu sekarang karena dia memperoleh surplus kekuasaan dari ayahnya. Terima kasih. Mic ini, ya ini bermasalah. Mungkin ini mic-nya Mbak Puan ini. Jadi kepada Bapak Intel, mohon dimengerti apa yang disampaikan oleh Bang Rocky berulang kali soal Gibran bukan sekali penghinaan. Sebetulnya beliau adalah juru kampanye Gibran. Untuk semakin ada di kepala kita, yang kita ingat hanya beliau. Pakai beliau sekarang biar aman. Oke. Saya rasa sudah banyak sekali di kepala teman-teman yang siap ingin bertanya. Saya ingin pertanyaannya singkat langsung kepada poin pertanyaan. Gak usah berorasi, saya tahu Anda sudah pintar. Kadang-kadang Anda sering bernarasi panjang, nanyanya dikit gitu ya. Gak usah tunjukkan bahwa Anda pintar, saya tahu Anda pintar. Cukup pertanyaan dan biar langsung segera dijawab.